Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Pembahasan terakhir insyaallah tentang adab membaca Al-Quran. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa amadana bimadadil wafir bidarain amin. Beliau menyatakan, walakin yanbaghi liqari'il Quran an ya'rifa lil Qur'ani haqqahu wa ma yajibu lahu min al-ihtiram wa ta'zim wa ma yata'ayyanu alayhi min al-akhdhi bihi wal 'amal bima fihi wa ma ursida ilayhi min jamilil awsaf wa karimil akhlaq wa salihil a'mal. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau sebagaimana sebelumnya beliau membahas tentang bagaimana seorang pembaca Al-Quran itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Nabi menyatakan apa? Ahlul Quran, ahlullahi wa khalsatuh. Ahlul Quran, orang yang setiap hari gak lepas dari Al-Quran, meskipun sedikit, tapi setiap hari terus Al-Quran itu selalu tersentuh setiap harinya, terucap dari lisannya, ini ahlullah, mereka lah ahlullah wa khalsatuh. Bahkan mereka lah orang-orang khususnya Allah, orang-orang istimewanya Allah Ta'ala. Nah, tapi kata beliau, hendaknya itu memang fadilah diberikan oleh Allah, tapi hendaknya bagi orang yang membaca Al-Quran itu mengenal hak-hak daripada Al-Quran. Kemudian apa yang harus diberikan terhadap pengagungan, penghormatan terhadap Al-Quran. Ya, misalnya jangan sampai kita ngaji Al-Quran terus selesai Al-Quran ditaruh di bawah misalnya, atau Al-Quran sejajar dengan kaki kita. Jangan, ini kalamullah ya. Ini kalamullah. Lawang kalau ada yang ngaji Al-Quran saja, kita diperintah untuk diam, menyimak. Kemudian apa yang hendaknya dia ambil untuk dia amalkan, apa yang ditunjukkan kepadanya daripada sifat-sifat orang-orang yang soleh yang kita bahas kemarin itu ya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca gitu saja, karena ini bukan cerita hadirin. Al-Quran ini adalah tata cara kalau pengen jadi hamba yang soleh, ya ini caranya ya ini. Kemudian akhlak yang terpuji ya, amal-amal yang baik. Bagaimana Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Wa hadza wa in kan matluban min amadil muslimin fa huwa ala qari'il Quran aujab wa akad. Apakah ya mengagungkan Al-Quran, kemudian memiliki sifat akhlak yang baik, amal yang bagus, apakah ini hanya untuk membaca Al-Quran? Tidak, kata beliau. Meskipun hal tadi itu sebetulnya dituntut kepada seluruh kaum muslimin, maka bagi membaca Al-Quran, apalagi kok penghafal Al-Quran, ya lebih wajib, lebih ditekankan ini. Wa huwa bihi ajdar wa aula li fadlihi wa fadli ma ma'ahu min kitabillah wa bayyinati wa hujjati. Apalagi seorang penghafal, maka itu lebih utama di dalam menjaga apa yang dia baca kesehariannya. Karena keagungan dirinya menjadi agung gara-gara apa hadirin? Al-Quran ada pada dirinya. Al-Quran ada pada dirinya, tapi nggak sekedar hafal, seperti kemarin itu kita bahas. Karena keagungan dirinya dan keagungan apa yang bersamanya daripada Al-Quran, kemudian penjelasan-penjelasan Al-Quran, hujah-hujah yang ada pada Al-Quran. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah
menyatakan kepada para penghafal Al-Quran di zamannya, ya ma'syarul qurra, wahai para ahli Al-Quran, wahai para penghafal pembaca Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, faqad wadaha lakumut thariq, karena jalan menuju Allah telah menjadi jelas bagi kalian. Nah, mungkin bagi mereka yang nggak pernah membaca atau membaca jarang atau membacanya tidak sepenuhnya, mungkin dia tidak begitu memahami bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana Al-Quran itu bukan hanya memerintah dan melarang, tapi Al-Quran hadir sebagai solusi ya dalam kehidupan kita. Kata Sayyidina Umar, angkatlah kepala kalian karena jalan menuju kesuksesan akhirat telah jelas bagi kalian. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah di dalam meraih kebaikan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau itu mengatakan, hadirin, bagaimana seharusnya orang yang melazimi Al-Quran itu ada perbedaan lah dengan orang-orang yang lainnya secara umum. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk menghormati Al-Quran yang telah bersanding dengan dirinya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yanbaghi li sahibil Quran, ini sahabat Nabi, hendaknya bagi sahibul Quran, orang yang melekat dengan Al-Quran, an yu'rafa bilailih idzin nas naimun, ketika malam hari banyak yang tidur, dia dikenal, dia diketahui dengan bangunnya pada malam hari, tahajudnya banter. Ketika orang secara umum banyak yang tidur, ahli Quran mereka nggak tidur, sehingga harus ada perbedaan, kata beliau. Wa binaharih idzin nas muftirun, ketika di siang hari banyak orang yang makan dan minum, ahli Al-Quran dalam keadaan berpuasa. Wa bihusnih idzin nas yafrahun, ketika orang banyak yang tertawa dalam kelalaian, mereka justru khusyuk di dalam mendalami firman-firman Allah. Wa bibukaihi idzin nas yadhakun, dia dikenal sering menangis ketika mengaji kalam Allah. Menangis ini enggak selalu tentang susah, hadirin nggih. Menangis ini enggak selalu tentang susah. Menangis itu justru ketika dia mengenal luasnya rahmat Allah, ketika dia tersentuh hatinya, ya Allah, segitunya Allah Ta'ala kepada saya. Misalnya dalam firman-Nya Allah Ta'ala menyatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala menyatakan, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap kezalimannya terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa terhadap rahmatnya Allah. Allah Ta'ala seolah-olah ingin menyatakan apa? Allah sayang kepada kamu bukan gara-gara amalmu. Allah sayang kepadamu bukan tergantung berapa banyak amalmu. Ya, amal yang banyak itu memiliki potensi lebih untuk kita disayang, kan gitu nggih. Amal yang lebih banyak, orang yang amalnya lebih banyak itu kemungkinan lebih disayang kali Gusti Allah lebih besar. Tapi apakah pasti? Belum tentu. Apakah orang yang banyak dosanya jauh dari rahmat Allah? Ya, secara umum. Tapi tidak, Allah Ta'ala tidak pernah menutup pintu kasih sayangnya. Makanya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau dalam hikamnya beliau mengatakan seperti ini. Ini membangunkan mindset kita, pola pikir, cara berpikir kita dalam bermuamalah terhadap Gusti Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan kita, pemilik, pencipta kita. Beliau mengatakan gini, min alamatil i'timad alal amal
nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara pertanda orang itu dalam bermuamalah kepada Gusti Allah itu mengandalkan amal. Wah, nih malamnya tahajud, kalau paginya ngaji, gagah. Mintanya sama Allah Ta'ala itu apa? Banyak. Gagah minta sama Allah pede. Kenapa? Oh, tahajud saya. Oh, saya tadi ngaji. Ini bukan kesalahan hadirin. Ini tidak apa-apa, nggak keliru. Yang keliru ini apa? Yaitu ketika indah wujudi zalal, ketika dia kebleset, dia tercebur dalam kemaksiatan, roja, harapan yang kemarin-kemarin dia dengan gagah minta ngemis kepada Allah, gara-gara dia maksiat, gara-gara ada amalan yang biasa diamalkan tapi sekarang nggak diamalkan, harapannya itu berkurang. Aduh, sungkan saya, nggak pantas saya. Masa kok saya minta kayak gini? Kan tadi malam misalnya saya biasa tahajud 100 rakaat, tadi cuma 10 misalnya mau minta terlalu banyak, ndak wis koyo kok ndak dikasih. Ini tanda-tanda orang dia berarti mengandalkan amal, ini hubungannya dengan Allah. Sama kayak jual beli, sama kayak berbisnis. Misalnya ada seorang pegawai, wah disiplin dia, disiplin. Kemudian suatu hari dia minta izin sama bosnya. Gagah, kenapa? Saya dari kemarin nggak pernah telat. Saya selama berminggu-minggu ini nggak pernah izin. Sekarang mau izin, gagah dia. Kenapa? Pasti insya Allah banyak bolehnya lah. Tapi ketika dia datangnya telat-telatan, kemudian kemarin sudah sering izin, mau izin, sungkan nggak kira-kira? Sungkan. Kalau kita bermuamalah dengan manusia, ya memang naturalnya kan seperti itu, okay? Itu berbeda. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan demikian hadirin. Bukan seperti itu. Aduh, saya sholatnya tadi agak telat, nggak usah doa wis, ya. Biasanya setelah sholat doa, ini gara-gara sholatnya telat, nggak wis, sungkan saya. Aduh, ini berarti kamu hubunganmu dengan Allah mengandalkan amal kamu. Siapa kita mengandalkan amal? Loh, siapa kita mengandalkan amal itu? Berarti ketika kita beramal, kita merasa Allah harus berikan kepada kita. Ya Allah, saya sudah tahajud tuh ya Allah. Seolah-olah kan gitu. Ya Allah, saya sudah ngaji tuh ya Allah. Ya Allah, tuh. Tidak seperti itu. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kalian yang sudah melampaui batas terhadap diri kalian, sholatnya bolong-bolong, Ramadan kadang tidak puasa, banyak maksiat, tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa atas rahmat Allah. Ya kamu kotor, ya kamu hina, ya kamu jauh dari Allah, tapi itu bukan berarti Allah Ta'ala tidak akan menyayangi kamu lagi. Itu bukan berarti Allah Ta'ala menutup pintu rahmatnya. Seperti itu banyak daripada kaum sholihin yang ketika membaca ayat-ayat semisal itu terenyuh, mereka nangis. Mereka nangis ketika yang lain apa? Tertawa terbahak-bahak. Wa bisomti idin nas yakhudun. Ketika orang banyak yang ngomong, banyak yang apa? Apalagi zaman di media sosial. Wah, komentar ini, posting ini, nge-share. Tapi ahli Quran santai, relax, dia tenang dia tadi. Wa bi khusyu'i idzan nas yahtalun. Ketika manusia banyak yang molah, banyak yang gawat, ya santai aja, khusyuk, tenang. Sehingga apa maksudnya ini wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas? Dijelaskan oleh Habib Abdullah Haddad. Qultu, saya mengatakan, makna kalam Ibn Mas'ud, ya, yang dimaksud oleh kalam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, annahu yanbaghi an yatamayyaza sahibul Quran an ghairi min amatin nas. Yaitu hendaknya sahibul Quran ini memiliki keistimewaan dan perbedaan tersendiri dibanding manusia secara umum. Dari sisi apanya? Apa imamahnya ditopok belok kayak ban Vespa ya? Apa jubahnya lapis 3, 6?
Bukan, melainkan apa? Biziyadati tashmir fi taatillah, yaitu dengan bertambahnya semangat di dalam ketaatan terhadap Allah. Wa kasratil musara'ah fil khairat. Justru ahli Quran ini loh yang paling berlomba-lomba, banyak berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa syiddatil ikhtiras minal ghaflah ma'a mujanabatil lahwi wa kamalil khasyah wal khauf minallahi ta'ala. Dan justru mereka lah yang sangat menjaga daripada kelalaian kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang meninggalkan kelalaian, ya, atau mengurangi daripada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Nazal al-Qur'an liyu'mala bih." Al-Qur'an ini turun untuk diamalkan. Fattakhadtum dirasatahu amala. Maka jadikanlah pembelajaran kalian terhadap Al-Qur'an ini apa? Untuk diamalkan. Jadi jadikanlah kajian pembelajaran kalian terhadap Al-Qur'an itu bagian mengamalkan daripada apa? Bagian mengamalkan Al-Qur'an, karena mempelajari, mengkaji itu bagian daripada amal. Hadirin rahimakumullah. Karena tadi itu kalamnya siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, disebutkan di dalam kitab Syarah ini kebetulan sebenarnya kemarin dibahas, ada di Roha, ya. Yaitu suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini berjalan bersama namanya Abu Bakar bin Amir bersama satu orang lagi, salah seorang tabiin. Tabiin ini apa? Tabiin itu yang tidak sempat ketemu sama Nabi, tidak sempat ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Namanya Rabi bin Khaisam. Nah, jalanlah tiga orang ini, tengah-tengah perjalanan itu melihat tukang pandai besi yang pakai tungku panas gitu ya, bikin pedang, bikin pisau, bikin benda-benda tajam itu. Apinya itu kan membara ya, dilihatin dari jauh. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, beliau jalan lagi, melanjutkan perjalanan, mendekati tungku apinya yang dipakai untuk apa? Bikin besi tadi. Ternyata falam mar'a Abdullah talahu bannar bi wajhi. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini melihat bagaimana api tadi itu melahap begitu dahsyatnya, merah gitu ya, merah. Kemudian langsung ahli Quran ini ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika melihat panasnya api tadi itu yang dibuat ya di tungkunya pemanas tadi itu melahap-lahap, beliau langsung membaca firman Allah dari lisannya, idza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika ahli nar itu akan dimasukkan ke neraka, kemudian neraka melihat para calon penghuninya, sami'u laha, mereka pun mendengar daripada neraka tersebut amarah dan geram berupa lahapan api tadi itu yang begitu membara. Jadi neraka itu ketika melihat para ahlun nar tambah menjadi-jadi dia, tambah apa? Tambah berkobar. Itu terucap otomatis dari lisan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika melihat tungku yang begitu panas. Sayyidina Rabi bin Khaisam, seorang tabi'in tadi itu, langsung beliau jatuh pingsan. Dengar ayat yang terucap dari lisan siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sholat duhur dibanguni tetap pingsan. Asar, maghrib, isya, sampai kapan? Sampai pagi. Ya Robi, kata siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Takut ya. Akhirnya beliau pun apa? Terjaga. Saking takutnya, visual ya, visualisasi bagaimana keadaan neraka di hadapan beliau itu begitu nyata sekali. Inilah ahlul Quran, hadirin. Jadi membaca Al-Quran itu bukan hanya ini kalamullah kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian dicetak dan dibaca, bukan begitu saja. Ini mengabarkan tentang apa yang pasti akan dialami oleh seluruh umat manusia, yaitu tentang alam akhirat, ya, tentang alam akhirat. Fa'anna qari'ul Quran al-mukhallid al-ghafil, adapun kata beliau, orang kalau membaca Al-Quran tapi justru malah mencampur adukkan apa?
dengan kemaksiatan lalai dengan Allah, alladzi la ya'malu bil Qur'an wa la ya'tamir bi awamiri wa la yantazir bi zawajiri wa la yaqif inda hududih. Adapun orang ya dia ngaji, cuman Al-Qur'an nyuruh apa tidak dilaksanakan. Al-Quran melarang apa tambah dilaksanakan. Kemudian Al-Quran memberi batasan apa dilampaui batasannya tadi. Ya, misalnya Al-Quran melarang untuk mengambil bagian hartanya anak yatim. Ya, lah kok dilanggar batasan tadi itu, dimakan harta anak yatim. Ya. Maka kata Imam Al-Haddad, maka banyak sekali hadis yang mencela daripada orang yang demikian. Bahkan banyak ancaman-ancaman dan hal-hal yang menakutkan sekali. Di antaranya Nabi SAW beliau bersabda, Iqra'il Quran manahak. Bacalah Al-Quran. Dengan Al-Quran itu selalu mencegahmu daripada apa? Hal-hal yang jelek. Fa'in lam yanhaka falas tataqra'u. Tapi kalau Al-Quran itu melarang sesuatu dan kamu belum bisa menahan hal tersebut, maka kamu hakikatnya belum baca Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simple ya, yang sering saya ulangi. Misalnya Al-Quran menyatakan fala taqullahumma uffin. Jangan sekali-kali, kata Allah, kamu menyatakan kepada siapa? Bapak ibumu. Tetap bantah kepada orang tua. Falas tataqra'u, kata Nabi. Ini kamu tidak baca Al-Quran ini. Kamu tidak ngaji, kata Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, man ja'ala al-Quran amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilal nar. Alhamdulillah. Nabi SAW beliau menyatakan, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, berarti imam itu kira-kira di mana? Di samping, belakang, apa di depan? Yang namanya imam pasti loh, pasti di depan. Apa maksudnya Al-Quran dijadikan di depan? Berarti Al-Qurannya ditempel di sini dah. Di depan, bukan. Maksudnya nopo hadirin rahimakumullah, setiap hal yang akan dia laksanakan acuannya ini nopo? Al-Quran. Setiap langkah yang mau dia ambil, tolak ukurnya niku Al-Quran. Misalnya, dia seorang pedagang, misalnya jual beras, ya, pokoknya yang pakai timbangan-timbangan. Wah, ini ada celah ini untuk curang, misalnya. Ada celah ini untuk curang. Ternyata teringat firman Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celaka bagi orang yang apa? Mempermainkan apa? Timbangan tadi. Sehingga ya Allah, astagfirullah. Dawis takut, saya takut. Gitu ya. Di Banyuwangi itu ada Al-Habib, siapa Al-Habib Hadi Al-Haddad. Itu beliau di dalam timbangannya itu justru dibalik. Jadi intinya timbangannya beliau tadi itu dikasih apa? Pemberat. Jadi nanti sang pembeli itu dapat lebih daripada apa? Yang seharusnya. Misal ditambahi seperempat gitu ya. Jadi pembeli ditimbangnya kan 1 kilo, tapi sebetulnya yang dia dapat 1 kilo seperempat. Jadi dilebihin seperti itu. Bahkan Habib Hadi Al-Haddad Banyuwangi ini, kalau jualan itu hadirin, harga modalnya itu ditunjukkan. Jadi ini harganya 100.000 Pak. Ini harga modal saya 90.000. Ada salah satu kiai teman beliau, saya lupa namanya, di Glenmore ini Banyuwangi juga. Ya Habib, kapan dapat untung? Kalau untung tunjukkan apa? Harga modalnya terus. Tidak apa-apa. Yang penting orang lain tidak rugi dan anak cukup, itu sudah cukup, kata beliau. Kita jawab adzan terlebih dahulu.
La haula wala quwwata illa billah. Nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma. Jadi kata Nabi SAW, man ja'alal Quran amamahu, barang siapa yang dia ini dalam hidupnya menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Nah nanti kan di antara pertanyaannya malaikat munkar nakir, ini pun apa? Wama imamuka. Al-Quranu imami. Betul nggak? Al-Quran ini jadikan imam. Kalau Al-Quran kita jadikan imam, yang namanya imam itu panutan, ya? Pedoman, penuntun. Nanti apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itulah yang kita ikuti. Itu kata Nabi, siapapun yang menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai imamnya, maka qadahu, Al-Quran yang akan menggandeng, menuntun orang tersebut sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi, wa man ja'alal Qur'ana wara'a dhuhri, barang siapa yang wa man ja'alahu wara'a dhuhri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini ada di belakang punggungnya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Riba hidup sekali dia enak-enak boleh. Wala taqrabuz zina, atau bilang tadi. Rizqun min amali syaitan fastanibu, minuman keras ya wis. Ya, jadi apa? Al-Quran betul-betul tidak lagi menjadi penuntunnya. Apa kata Nabi? Saqahu ilan nar. Maka Al-Quran akan menggiring dirinya dengan apinya sampai masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda ya. Kalau kata redaksinya itu menarik. Kata Nabi kalau yang pertama apa? Orang menjadikan Al-Quran depannya qada, pakai fi'ilnya itu qada yaqudu. Artinya apa? Menuntun. Tapi kalau yang menjadikan Al-Quran belakangnya saqau, Al-Quran ini mendorong, menggiring dirinya apa? Masuk ke dalam neraka Allah. Naudzubillah min. Nabi SAW juga bersabda, an-naru ila fasaqatil qurra asra minha ila abadatil awthan. Naudzubillah. Neraka itu menjadi tempat para pembaca Al-Quran yang fasik
itu lebih cepat dibanding penyembah berhala. Ini ada satu orang ngaji, tapi ayat-ayat Al-Quran justru digunakan untuk apa? Kemaksiatan, seperti rubiyun-rubiyatun gitu ya. Allah. Ayat-ayat Al-Quran digunakan apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian Al-Quran bilang apa, dia bilang apa. Ya, nah, itu dikatakan apa? Itu orang yang apa namanya? Fasik membaca Al-Quran, namun apa? Fasik itu lebih masuk ke dalam neraka lebih cepat dibanding penyembah berhala. Apa alasannya? Nanti ada. Jadi ada orang penyembah berhala kan masuk neraka, naudzubillah. Ada orang ngaji, fasik masuk neraka. Lebih dulu yang mana? Yang baca Al-Quran. Apa alasannya? Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dan dalam riwayat disebutkan, Innal Qur'ana gharibun fi jawfiz zalim. Al-Quran itu akan terasa asing, akan terasa gak nyaman di dalam hati orang yang zalim. Mau korupsi gak bisa, mau ngambil hartanya orang dengan batil gak bisa, ya. Mau kurang ajar sama orang tua gak bisa. Aduh kok dilarang ya, kan gitu ya. Kok dilarang? Aduh kok dilarang. Sehingga dikatakan Quran ini terasa asing sekali bagi orang yang zalim. Nah ini juga jadi tolak ukur ya. Kita termasuk minaz zalimin apa tidak? Ini tolak ukur hadirin. Ini tolak ukur. Kita sreg enggak sama aturan Al-Quran? Ini enggak sreg, bahaya. Indikasi. Lampu kuning itu. Lampu apa? Lampu kuning. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari apa? Tafsir Al-Quran. Apa ini maksudnya? Wa annahu kamin qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang itu ngaji Al-Quran, dia lagi ngaji, tapi Al-Qurannya dalam waktu yang sama melaknat orang itu. Lu maksudnya ya apa? Kata beliau, yakni li mukhalafatih lahu wa amalih ala khilafi ma tuhu ilaih. Karena dia ngaji, tapi di waktu yang sama dia menyalahi isi Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Hatinya benci kepada mukmin. Ya apa ini? Dia ngaji dengan lisannya, dibaca huruf-huruf itu, tapi orang ini membenci muslimin, sebagian muslimin. Sehingga dia ngaji tapi dilaknat sama Al-Quran. Na'udzubillah. Wa balaghana annahu yumaru bin nas min hamalatil Qur'an ila nar qabla abadatil asnam. Telah sampai riwayat para penghafal Al-Quran dijebloskan ke neraka sebelum penyembah berhala. Lalu mereka pun protes. Kan mereka dalam hadis yang panjang ya pernah kita ya Allah, kami ini kan ngaji untuk membaca firman-firman-Mu. Kami menjunjung tinggi ayat-ayat-Mu, kadzabta, bohong kamu. Kamu ngaji supaya ini kan, kamu sih Allah dibohongi ya. Iya nih orang di dunia bisa dibohongi. Kadzabta, bohong kamu. Kamu niatnya ini. Ada mereka pun menyatakan, ayyubda'u bina qabla abadatil asnam. Ini kan penghinaan yang top. Loh ya Allah, ini serius. Kami dulu yang masuk neraka sebelum penyembah berhala sing ngantri. Ini sudah siap-siap masuk. Loh ya Allah, ini kami duluan. Dijawab apa? Laisa man ya'rif kama la ya'rif. Berbeda antara orang yang memang nggak tahu dengan orang yang tahu. Misalnya di lampu merah ini, ada orang nggak ngelihat lampu merah, misalnya, kemudian dia kebablas. Dia melanggar nggak? Dia melanggar. Ada lagi satu sudah lihat lampu merah, ngelihat ada Pak Polisi lagi, dia tetap dilanggar, malah disapa mungkin polisinya, Pak sambil lewat ini.
Beda enggak kedua orang ini? Berbeda. Yang satu melanggar dan dia tidak tahu, yang satu melanggar padahal dia tahu. Sehingga yang tahu dan tetap melanggar, ini adabnya lebih dahsyat. Tapi hati-hati, jangan nek gitu terus wes nek begitu mending gak usah ngaji daripada banyak tahu tambah keliru ini ya. Tambah keliru lagi. Nih banyak tahu kok tambah bahaya ya. Lah piye lan? Ini apa? Itu sudah dijawab oleh Imam Abu Haddad ya, di kitab beliau ini. Bukan kayak gitu, justru semakin banyak kita tahu, itu peluang kita untuk banyak sangu di akhirat. La ilaha illallah. Dikatakan innal qa'ina qari'al Quran idza raqibal ma'asi. Orang itu kalau penghafal Quran, orang itu kalau pelazim Al-Quran, kemudian dia bermaksiat, itu Al-Quran yang ada di dalam dirinya itu mengatakan kepada dirinya, aina zawajihi, mana teguran-teguranku yang kamu baca biasanya, aina qawari'i, aina mawaidi, mana peringatan-peringatanku, mana ya teguran-teguranku yang selama ini kamu baca itu kemana? Al-Imam Maimun bin Mahrar beliau pernah mengatakan, ya mirip sama yang di atas tadi, inna ahadakum yaqra'ul Qur'an wa huwa yal'an nafsah. Ada kalanya orang itu membaca Al-Quran, tapi di waktu yang sama dia sedang melaknat dirinya sendiri. Bagaimana mungkin wahai imam? Ya, dia membaca firman Allah, fanaj'al la'natullah 'alal kadhibin. Dia membaca ayat, kami jadikan laknat Allah kepada para pendusta, wa huwa yakzib. Dan dia pun kesehariannya apa? Berbohong. Ala la'natullah 'alal zalimin. Dia membaca laknat Allah bagi orang yang zalim, wa huwa yadlim, tapi dia tetap apa? Dia tetap berbuat zalim. Jadi dia ngaji tapi apa? Dia ngerti ini orang yang berbohong itu terlaknat, dia tetap berbohong. Dia tahu orang yang zalim itu terlaknat, dia tetap berbuat zalim. Ya, ngerampas hartanya orang, kemudian menyakiti orang, ngerasani orang, menipu orang. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masaluhu masalul rihanah riha thayyib wa ta'muha mur. Orang munafik kalau ngaji itu, kata Nabi, permisalannya kayak minyak wangi. Minyak wangi itu aromanya enak, sedap dihirup. Tapi kayak diicipi, diseruput gitu, enak ada minyak wangi. Pahit sekali. Jadi itu permasalahan kata Nabi orang munafik, sehingga wah bacaannya top, bacaannya enak, tapi pahit kata Nabi. Pahit. Ini pahit dalam artian apa? Terucap daripada lisan orang munafik. Kemudian bahkan yang lebih mengerikan lagi ini, Nabi SAW beliau bersabda, in anna aqwaman yaqra'una al-Qur'an kama unzil. Ada sekelompok manusia saking enaknya ngajinya itu kayak fresh baru turun dari malaikat Jibril. Wah, tajwidnya, kemudian tartilnya, tahsinnya, kama unzil kata Nabi. Saking enaknya. Wa annahu la yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan Al-Quran mereka itu tidak melebihi, tidak melewati daripada apa? Leher mereka. Ya ini apa? Gak masuk ke hati. Ya wes saja enak-enakan suara modif-modifan apa? Modifikasi suara jadi cengkok-cengkok aja. Yang lebih menyeramkan, Nabi menyatakan yang merukuna minal Islam kama yang merukusahmu minal romiyah. Mereka melesat keluar daripada agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah daripada busur panah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ini mengerikan sekali. Karena Al-Quran ini nggak main-main.
Ketika ada orang salah memahami Al-Quran, apalagi menggunakan ayat-ayat Al-Quran tidak pada tempatnya, ini bisa keluar daripada agama Islam. Bukan hanya keluar loh ya. Kalau keluar itu kan kayak orang keluar dari pintu ya, keluar rumah lewat pintu, keluar. Bukan, kata Nabi, wa yamruquna minal Islam. Mereka melesat jauh daripada agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah daripada busur. Jauh sekali. Nauzubillah min dzalik. Nas'alullah taala al-lutf wal afiyah, kata beliau. Wa taufiq litamasuk bi kitabih. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah supaya kita mendapat kelembutan dan afiat dari Allah, mendapat taufik dari Allah untuk selalu berpegang dengan Al-Quran, wal ilm bih, mencari tahu menggali ilmu Al-Quran, wal fahm fi, memahami Al-Quran, wal amal bima ursida ilaih, bisa mengamalkan, dibantu oleh Allah, dipermudah mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, mausul khatimah, ya, dengan husnul khatimah kelak setelah sehat panjang umur, wa husnul akibah fil umuri kulliha, dengan baiknya masa akhir daripada segala urusan kita, lana wa li ahbabina wa lil muslimin, untuk kita, untuk orang-orang yang kita cintai, dan untuk seluruh kaum muslimin muslimat, amin ya rabbal alamin. Dan berdoa daripada siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang keutamaan belajar Al-Quran dan memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika mungkin ada yang perlu dibahas, ditanyakan, Allah. Ya, sebelum kita tutup. Dari live TikTok mungkin ada? Tidak ada. Ya, wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah, ala ma billah, salatan wa salaman ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'an. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وتقبل جميع واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي اللهم إني طامع في عطاء راغب مستسلم لقضاء، فاكتبني من أولياء واسلك في سبيل هداك. Surga